halo. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara membuat antena menggunakan aplikasi CST. Pertama kita buka aplikasinya CST. Di sini saya menggunakan aplikasi CST 2019. Nah, kita pilih yang pertama di template, kemudian microwaves and RF optical. Nah, kita membuat antena, kita pilih antena, next. Kemudian ini pilih planar patch slots etc, next. Time domain, next. Dan ini kita next saja. Kemudian ini frekuensi min dan frekuensi max bisa kita atur nanti. Kita next saja dulu. Ini adalah ringkasan dari workshop tadi, kita finish. Ya, ini adalah lembar kerja dari CST. Untuk memudahkan kita dalam mengerjakan, kita atur terlebih dahulu perspektif view-nya dengan cara di sini select view perspektif, kita pilih yang front atau kita bisa klik 5. Di sini saya akan buat contoh buat antena CST single patch rektanguler dengan frekuensi 1.3 GHz. Di sini single patch rektanguler ada beberapa layer utama, yakni ada layer ground plane, ada substrate, dan ada patch. Pertama kita membuat ground plane terlebih dahulu. Kita klik modeling, dan di sini ada berbagai shape atau berbagai bentuk. Ada brick, ada sphere, ada cone, ada torus, dan cylinder. Elevation temperature. Kita pilih yang brick. Di sini. Double klik first point in working plane. Press escape to show dialog. Oke, kita press escape. Kemudian kita di sini isi dengan nama ground plane karena kita akan membuat ground plane-nya. Ya, kita bisa lihat di sini ada X min, X max, Y min, Y max, Y min, dan Z max. Kita bisa lihat di sini di koordinat navigatornya, Y dia merupakan sumbu horizontal, dan X merupakan sumbu vertikalnya, dan Z nya merupakan ketebalannya. Kemudian kita pilih X dulu. Di sini parameternya kita bisa isi di sini W, G, kita beri finish 2, G, ini max, kita isi LG. Teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah pengisian parameter yang saya sampaikan. Dan materialnya kita bisa pilih di sini load from material library. Kita pilih di sini material super. Ini kita load. Oke, kita preview. Dan di sini kita akan mengisi value dari parameter yang telah kita isi tadi, BG. Kita beri 140. Kita isi di sini with ground. Oke, LG-nya kita beri 110 mm atau 11 cm karena kita bisa lihat di sini dalam satuan apa, dalam satuan mm gigahertz di Kelvin. Jadi kita di sini 110 mm atau 11 cm. Ground atau lebar dari groundnya. Kemudian ini ketebalan Z-nya kita
35. Oke. Dan kita bisa lihat di sini. Setelah kita preview, kita bisa lihat dulu bentuknya. Setelah kita yakin, kita bisa klik OK di sini. Dan ini adalah ground dari single page rectangular. Oke, kemudian kita bikin layer selanjutnya, yakni kita bikin substrate. X-min-nya karena bentuknya sama dengan ground plan, panjang dan lebarnya, maka kita isi parameternya sama seperti tadi. Ini untuk ketebalannya kita bedakan. Yang membedakan ground plan dan substrate-nya adalah material dan ketebalannya. Untuk panjang dan lebarnya sendiri sama. Jadi ini kita bedakan parameter dari ketebalan atau Z-nya. Kita berpisah saja. Untuk materialnya kita bisa pilih di sini. Ini SR4 OSI. Terus kita preview. Karena tadi kita belum isi parameter hanya atau tidak ada parameter hanya, karena tadi kita menggunakan T, maka kita isi di sini bareng. Untuk value-nya sendiri kita isi 1,6. Kita beri nama. Kita oke. Ini adalah substrate-nya di atas dari ground-nya di bawah dari substrate. Kita bisa cek juga di sini dengan cara seperti ini. Kita zoom. Kita bisa lihat yang kuning tadi adalah bentuk dari layer dari ground, kemudian yang ini dari substrate-nya. Kita bisa ukur juga panjangnya atau lebarnya dengan cara kita pilih pick point. Pick point. Kita klik ujungnya di sini. Lagi kita klik ujung lagi di sini, berarti kita melihat panjang dari substrate dan groundnya. 1 dan 2 110 110 panjang dari substrate dan groundnya benar. Oke. Untuk lebarnya kita cek juga seperti saja di sini sama, atau kita bisa klik P langsung. Ada 140 untuk lebar dari ground dan substrate-nya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita akan membuat layer yang ketiga, yakni bentuk dari page-nya sama. Kita pilih brick di sini. Escape. Kita beri nama di sini page. Parameternya kita bedakan karena bentuknya berbeda dengan substrate dan ground. Kita beri B saja. Ini. Ini L. Lebarnya. Kemudian ketebalannya kita samakan dengan groundnya. Kita tambah T tadi. Materialnya kita menggunakan copper. Kita preview di sini. Kita lihat kita mengisi parameter W-nya karena belum ada di parameter list, maka kita isi di sini dari W-nya. W kita 70.
width of page. Kemudian ini untuk length-nya kita isi 55. Page. Nanti kita preview. Kita lihat tidak muncul di sini apa yang salah. Munculnya di belakang dari substrate dan ground. Oke, kita isi di sini settingnya untuk hanya coba untuk teman. Kemudian ini kita tambah dengan ketebalan substrate-nya. Ke preview, dia sudah muncul. Oke, kita oke saja. Oke, tesnya sudah jadi. Tiga layer utama dari antena CST single phase rectangular sudah jadi. Ini kita buat untuk supply-nya atau untuk saluran kita sudah ini. Oke, kita selanjutnya akan membuat supply-nya seperti ini. Sama kita buat dari bawah dulu, dari bawah ke atas seperti ini. Kita pilih pick point, pick edge center di sini. Kemudian kita klik W. Menandakan bahwa kita akan mengerjakan dari titik koordinat di sini, di yang kita tentukan tadi. Oke, kita pilih break, kita escape, kita tulis di sini di line. Oke, U-nya sebagai vertikalnya bisa kita lihat di sini, P-nya dia sebagai horizontalnya, W sebagai ketebalannya. U-nya atau lebarnya dari feed length kita isi WF. Ini untuk panjangnya untuk ketebalannya sama dengan patch-nya. Untuk ketebalan kita beri T 0,35. Materialnya juga sama, karena nanti dia akan bergabung dengan patch-nya. Atau bisa kita bilang nanti kita akan adding. Oke, nya kita beri 2,9. With akhirnya kita beri nilai 6,1. Oke, kita buat di sini terlebih dahulu break, escape, terus line. Uminya ini dia sebagai vertikalnya atau sebagai lebarnya, P-nya sebagai panjangnya, horizontalnya, W-nya sebagai ketebalannya. Untuk lebarnya kita isi di sini saja. Kita di sini tentang minus. Ini untuk panjangnya kita beri panjang sama seperti patch-nya. Panjang patch-nya tadi L 55 cm. Sorry, 55 mm.
dan namanya ketebalannya P. Kita preview, kita bisa lihat di sini jalur atau feedline dari antena single phase rektanguler. Di sini nanti kenapa saya kasih lebih nanti, karena akan jikalau merubah parameter-parameter itu dia tidak akan terpotong. Kalau kita ingin merubah atau mengurangi dari patch-nya itu tidak akan terpotong nanti, maka saya lebihkan di sini karena nantinya patch dan feedline-nya nanti akan di add atau digabungkan. Itu kita oke saja. Kita lihat di sini bisa jajar, kita lihat di sini ya. Nah, sini kita lihat di sini terlebih dahulu apakah dia sudah sejajar. Kalau mereka sudah sejajar, baru kita bisa add. Oke, kita add dengan cara seperti ini. Komponen. Nah, ini adalah layer-layer yang telah kita buat. Kita pilih feedline. Nah, kita akan menggabungkan feedline. Di patch dan feedline. Patch-nya kemudian kita klik boolean di sini. Ini ada add, subtract, intersect, dan insert. Kita pilih yang add. Kemudian kita klik feedline di sini, kita enter. Mereka bergabung jadi satu. Kita juga bisa melihat feedline-nya atau beberapa parameter feedline-nya dari sini. Ini kita bisa berubah lagi di sini. Oke, kemudian kita lokal BCS. Kita kembali ke koordinat awal semula. Kemudian di sini kita akan membuat gap-nya dengan cara sama, bersama seperti pembuatan feedline-nya. Kita pilih tiga poin di sini. Kita klik di sini. Sekarang kita akan membuat gap-nya nantinya di sebelah sini. Oke, kita klik break. Kita klik W terlebih dahulu. Kita klik W terlebih dahulu. Kemudian dia akan membuat dari sini. Kemudian kita pilih break. Kita skip. Kemudian kita beri nama di sini. Gap. Ininya kalau lebar gapnya kita beri GPS. Dan untuk panjangnya kita isi yang max, kalau yang minus nanti dia akan ke bawah. Jika kita isi yang minus, jadi kita isi max saja dan dia ke atas. Untuk ketebalannya sama, kita pakai T, material sama, cooper. Kita preview di sini, BPF nya kita kasih 1 mm saja. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa dia tidak berada di ujung atau di potongan feedline dan patch-nya, karena ini kita ada mix yang kita isi, otomatis dia akan ke kanan. Kita beri 0 saja, kita preview. Oke, ini hasilnya bagus. Oke, untuk di seberangnya lagi kita tidak usah repot membuat lagi seperti tadi, cukup kita copy saja dengan cara seperti ini. Perhatikan, kita pilih get transform,
kemudian translate, copy, bisa kita geser saja langsung di sini. Ini adalah space-nya dari gap 1 dan gap 1. Yang kedua, kita lihat di sini kalau dia sudah pas, kita potongan dari fitline dan patch-nya. Lihat sini sudah pas, oke. Kita oke saja. Oke. Nanti kita akan potong gapnya atau kita hilangkan. Terlebih dahulu kita cek apakah ketebalannya sama. Kita lihat di sini ternyata berbeda dengan patch, ketebalan patch-nya. Dia berada di atasnya, tidak sejajar dengan patch lainnya. Oke. Oke. Kita beri minus di sini. Oke. Kita lihat lagi apakah dia sudah sejajar. Dia sudah sejajar, kita bisa lihat tadi bertumpuk, sekarang sudah sejajar atau masuk dalam. Itu pun dengan gap yang satunya karena dia otomatis mengcopy, jadi dia juga langsung ikut. Oke. Setelah itu kita potong dengan cara kita klik patch. Hampir sama seperti tadi, kita menggabungkan patch dan fitline-nya. Kita klik boolean, namun kita di sini menggunakan yang subtract. Kita subtract, kita klik gap-nya, kita enter, ini sudah terpotong. Kita klik lagi gap satunya, subtract, gap. Oke, sudah terpotong. Sudah terpotong. Kita lokal BCS lagi di sini. Oke, setelah itu kita akan membuat satu gayanya. Besar untuk besar di sini di jalur fitline-nya. Oke, kita pilih fix. Kita pilih fix paste. Kita pilih di sini di ujung dari fitline-nya, kita klik. Oke, setelah kita klik, kita pilih home, macros, kita pilih solver, ports. Kita bisa membuat portnya, kita calculate portnya terlebih dahulu. Kita pilih yang calculate port extension coefficient, dia sudah terotomatis. Kita pilih yang microstrip, calculate, construct from fixed base, construct. Oke, setelah kita construct, kita bisa klik di sini ports satu. Nah, dia persatunya kita berada di ujung dari fitline-nya. Ada di sini, oke. Setelah itu kita running start simulation. Nah, ini tadi yang saya bicara di awal tadi, kita bisa mengatur minimum frekuensi dan maksimum frekuensi. Di sini maksudnya adalah kita akan mencoba mencari frekuensi 1.3 GHz
Jadi ini adalah range-nya untuk minimum dan maksimum frekuensinya. Kita minimum frekuensi karena kita mencari 1 GHz, maka untuk minimumnya saya kasih 1,2. Untuk maksimumnya saya kasih 1,4. Karena kita akan mencari 1.3 yang dimana dia ada di tengah-tengah 1.2 dan 1.4. Nanti akan berpengaruh pada S parameternya dan VSBR-nya, frekuensi yang kita cari. Oke, kita oke. Dia akan simulate kalkulasi, kita tunggu saja. Oke, setelah kita kalkulasi tadi, kita berikan hasilnya yang bagus. Yang kita lihat di sini di 1D results S parameter, kita lihat S parameternya di sini dia tidak menunjukkan di titik 3. Ini saya tidak dibilang di minimum frekuensi kita setting 1.2 dan di maksimum frekuensi kita setting 1.4. Inilah jaraknya yang tadi kita setting 1.2 dan 1.4, dan yang kita cari adalah 1.3 GHz frekuensi. Sedangkan di S parameter ini tidak menunjukkan dia berada di 1.3 GHz, melainkan dia menunjukkan di antara 1.2 GHz dan 1.28 GHz. Ya, bisa dibilang ini 1.27 GHz ya, karena berada di 1.26 dan 1.28. Ada juga VSBR-nya. Sini VSBR-nya juga tidak menunjukkan 1.3 GHz dan VSBR-nya lebih dari 6. Oke, kita setting di sini parameternya agar dia berubah di 1.3 GHz dengan cara parameter sweep. Ya, ini kita klik home, parameter sweep, new sequence, new parameter. Kita begitu kita bermain di L-nya saja terlebih dahulu. From to ini adalah dari atau range-nya. Karena nilai awalnya ada 55, maka di sini kita akan 54. Ini sampai 55. Di sini saya menggunakan step width dengan kelipatannya yang nantinya akan dicari, yakni 0,2. Kita oke. Kita start. Lihat current result, kita oke. Dan dia akan mengkalkulate. Ya, setelah kita calculate tadi, ini kita bisa lihat di sini 54, 54.2, 54.4, 54.6, 54.8. Tadinya saya bilang 0,2 adalah kelipatannya, dia menghitung dari 54.2 hingga 55. Dan setelah kita mencari L, kita disini coba mencari W-nya. Sama, kita lihat dulu di sini new sequence, new parameter, klik W 70 from 69 sampai 70. Step bitnya sama, kelipatan 2. Kita oke. Kita start. Kita oke. Yang mengkalkulate lagi, kita tunggu. Ya, ini dia setelah kita setting untuk parameter set W-nya, kita bisa lihat di sini. Semakin dia naik, semakin dia turun, maka tikungannya yang dia semakin naik, semakin turun ke minus 9. Semakin dia naik W-nya, dia tikungannya kita bisa lihat di sini dia semakin oke. Setelah kita merubah L dan B-nya, kita coba bermain di
WF-nya atau lebar dari chip lainnya. Ada parameter chip lagi. Kita lihat yang ini new sequence di parameter WF. Lainnya ini 2,9. 2,9 ke mungkin ketiga 3,4 aja. Set bit 1. Oke, kita start. Ini calculate lagi, kita tunggu. Oke, setelah kita calculate WF-nya di 2.9 ke 3.4 tidak jauh berubah. Sekarang kita coba bermain di GPF-nya. Terlebih dahulu kita ubah dulu di sini. Kita lihat di sini mana yang bagus, maka kita akan ubah. Di sini R-nya mendekati 54, cukup bagus. 70, 29. R-nya kita ubah terlebih dahulu di sini. Mengkonkretkan yakni 54. Oke. Kita bisa ubah di sini parameter update. Kita update parameternya, kita update. Setelah itu kita coba parameter sweep. Kita lihat, kita coba bermain di GPF-nya. Sequence di parameter GPF. Di sini 1. Coba ya from 1 to 2. Dengan step width-nya 0,2. Oke. Kita start, kita calculate lagi. Kita tunggu. Oke, ini dia setelah kita merubah GPF-nya. Kita lihat di sini 1.2-nya masih belum mendekati, masih belum terlalu tajam ke bawah ke 1.3. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mencarinya dan nanti akan saya skip dan akan menemukan hasil yang mendekati atau hasil yang paling bagus di 1.3 ini. Saya skip teman-teman dan kita akan mencari hasil yang terbaik. Langsung saja. Ya, ini dia. Saya sudah menemukan parameter yang pas untuk 1.3 GHz ini. Kita lihat di sini. Cukup bagus, dia berada di 1.3 GHz dengan parameter W69, L54.3, WF3, FI12.9, GPF2. Jadi teman-teman bisa mengubah saja di sini tanpa perlu parameter shift lagi satu-satu. Teman-teman bisa merubah di sini, lalu parameter update, lalu di start simulation lagi. Oke, kita lihat PSWR-nya. Kita lihat PSWR-nya di sini di 1.3. Lihat 1.3 tidak lebih dari 2 PSWR-nya. Cukup bagus. Ini dia. Ini chartnya dari 1.3 GHz. Pola radiasinya, port signalnya. Kita lihat bentukannya dari antena CST kita. Ya, bentukan dari antena CST single phase rectangular dengan frekuensi 3 GHz. Ada sedikit perubahan di sini, terutama di PT-nya. Oke, sekian dari tutorial saya. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Maaf bila ada salah kata. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi.
Terima kasih.